Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak, marilah pada pagi hari ini kegiatan kita awali dengan berdoa, dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya. Terima kasih. Selalu sehat, semangat tetap belajar anak-anak di masa new normal ini. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita masih dalam keadaan KLB. Keadaan yaitu dalam kejadian luar biasa. COVID-19 itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa kita tetap mencegahnya. Jangan menganggap bahwa anak-anak itu masih muda, masih kuat. COVID-19 tidak mengenal lapisan masyarakat, umur. Semuanya bisa kena apabila tidak menjalankan hal-hal seperti misalnya. Yang pertama, dengan cara apa? Anak-anak untuk mencegah COVID ini. Yaitu satu, stay at home. Jadi hindari kumpul-kumpul dengan banyak orang. Misalnya anak-anak pergi ke mall, ke pasar dan sebagainya. Kalaupun itu dilakukan, jangan lupa memakai masker. Jadi memakai masker dalam keadaan sehat maupun sakit, tetap masker itu wajib dipakai. Jaga jarak antara 1 sampai 2 meter ketika berdekatan dengan orang lain. Lagi cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Apabila tidak ada air ini, ya, memakai hand sanitizer. Hindari menyentuh wajah apabila dalam keadaan tangan itu kotor, ya. Wajah terutama mata, hidung ataupun mulut. Karena itu tempat penularan yang sekiranya apabila tangan kita dalam keadaan kotor dan tangan kita kena virus. Rutin mandi apabila anak-anak dari bepergian, ya, dari luar rumah sampai rumah. Setelah masuk rumah ganti baju langsung ke kamar mandi untuk melaksanakan mencuci badan, yaitu dengan mandi. Yang terakhir anak-anak, PHBS, pola hidup bersih sehat. Makan makanan yang bergizi, tetap beraktivitas dan tetap olahraga. Jadi selalu sehat dan semangat tetap belajar di masa new normal ini. Berikutnya anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kegiatan belajar mengajar untuk sementara masih dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anak masih tetap belajar di rumah. Ya. Oleh karena itu dipersiapkan pakai sumber belajar yang ada dan anak-anak mengikuti apa yang menjadi kewajiban nanti dalam masa pandemi belajar di rumah ini. Perkenalan, jadi anak-anak itu pernah bertemu di waktu kelas 8, yaitu pada saat itu saya mengajar PPKN kelas 9 ini. Saya oleh Bapak Kepala Sekolah masih ditugasi untuk mengajar PPKN. Setiap pekan atau minggunya 3 jam pelajaran. Prinsip pembelajaran jarak jauh ini anak-anak perlu ketahui. Nanti ibu guru menyampaikan materi secara daring. Dan anak-anak dipastikan
memegang atau memiliki HP atau laptop dan dipastikan ada kuota dan jaringan internet. Berikutnya yang perlu dicatat, nanti ada ringkasan materi juga, maka anak-anak menyediakan buku catatan, yaitu apa yang disampaikan Bu Guru, ya, nanti juga ada tugas yang harus dikerjakan saat itu dalam proses pembelajaran saat itu juga. Dan perlu anak-anak ketahui, jadi proses pembelajaran daring ini nanti akan diakhiri dengan latihan soal secara daring lewat Google Form. Saat itu pula anak-anak wajib mengerjakan dan saat itu pula saya mengetahui hasil yang dikerjakan anak-anak sampai mana anak-anak menguasai apa yang saya sampaikan. Ternyata pada kesempatan belajar daring ini anak-anak dituntut untuk belajar mandiri, mencari sumber belajar sendiri. Ya, misalnya kalau di sekolah bedanya ya, kalau di sekolah itu ada buku paket yang disediakan di sekolah. Tapi selama di rumah bisa anak-anak nanti mencari sumber belajar selain membeli buku, pinjam buku, ataupun nanti lewat medsos, media sosial, lewat internet dan sebagainya. Jadi sumber belajar sekarang tidak hanya dari guru dan buku dari perpustakaan sekolah. Jadi memberi kesempatan anak-anak untuk belajar mandiri, belajar mencari informasi yang dikembangkan dengan sumber belajar yang ada di sekitar anak-anak. Perlu diketahui bahwa selama 1 semester di kelas 9 ini, materi apa yang akan dibahas? Yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini tidak asing karena anak-anak pada waktu di kelas 8 sudah sebagian saya sampaikan. Yang perlu diketahui dalam materi ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ada dari awal kemerdekaan, dari Orde Lama, masa Orde Baru, dan sekarang masa reformasi. Nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Nah, ini terkait dengan ideologi. Ini kelas 8 sudah saya sampaikan bahwa tentang ideologi, macam-macam ideologi itu sudah anak-anak kuasai, maka ini saya ingatkan kembali apa hakikat ideologi. Apa hakikat ideologi terbuka? Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kehidupan di sini baik politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Materi yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sikap positif terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang terakhir di bab ini di kelas 9 semester Gasal adalah tentang kedaulatan. Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Bagian apa yang ada di dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia? Yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Ini juga pernah saya sampaikan di kelas 8 semester 2. Bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia. Melaksanakan prinsip-prinsip sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Coba anak-anak masih ingat tentang salam PPK? Nanti lanjut pada tepuk PPK. Coba diingat lagi waktu di kelas 8. Karena pendidikan karakter ini penting ya, dalam pembentukan kebiasaan-kebiasaan dari anak dengan membentuk karakter sebagai warga negara yang baik. Kita awali salam PPK, lanjut dengan tepuk PPK. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, almayat hebat, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yang terakhir, demikianlah anak-anak apa yang saya sampaikan untuk persiapan pembelajaran jarak jauh yang anak-anak lakukan tetap belajar di rumah. Demikianlah anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap anak-anak di rumah itu ngaji, ibadahnya rutin dan belajarnya juga rutin. Istilahnya anak-anak tetap istiqomah. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat sebagai persiapan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa anak-anak, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu kembali. Kita sudah rindu akan canda ceria anak-anak. Kita bisa tatap muka lagi di kelas jika memungkinkan ini dilaksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.